Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhatullab rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas Kitab Tauhid, yang mana syarah yang akan kita baca adalah syarah Kitab Tauhid yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yang buku beliau berjudul Al-Qaulul Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid. Jadi bagi kalian yang punya Qaulul Mufid bisa dibawa untuk menyimak. Qaulul Mufid karangan Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian saya akan meneruskan apa yang telah disampaikan oleh ustadz kalian yang membacakan Kitab Tauhid. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bi ghairi hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa dihisab yaumal qiyamah. Bab ini adalah penyempurna bab sebelumnya, yaitu bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab sebelumnya adalah bab keutamaan tauhid dan apa yang menghapus dosa-dosa. Dan bab ini man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab, penyempurna bab terdahulu atau bab sebelumnya, yaitu bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Famin fadlihi hadzal fadlul azim alladhi yas'a ilaihi kullu aqilin. Termasuk keutamaan tauhid adalah keutamaan yang besar ini, keutamaan yang agung ini yang diusahakan oleh setiap orang yang berakal. Setiap orang yang berakal pasti berusaha untuk mendapatkan keutamaan ini, keutamaan tauhid. Wala siyama idza kana bi ghairi hisab, terlebih apabila masuk surganya itu dengan tanpa hisab. Pasti setiap orang yang berakal akan berusaha sekuat tenaga mendapatkan keutamaan ini, yaitu pengen masuk surga tanpa hisab. Perkataan muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisab. Man ini man syartiyah. Kemudian haqqaqa fi'lu syarti. Aina jawabu syarti ya tulab? Aina jawabu syarti? Dakhalal jannah. Jawabu syartinya dakhalal jannah. Sedangkan perkataan muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bi ghairi hisab atau bila hisab, ay la yuhasab 'alal ma'asi wala ghairiha. Orang yang masuk surga tersebut tanpa dihisab akan kemaksiatan-kemaksiatan di dunia dan yang lainnya. Tidak ada hisab, langsung masuk surga. Yang lainnya yang tidak bisa merealisasikan tauhid, maka dia akan dihisab di akhirat. Sedangkan orang yang bisa merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga bi ghairi hisab. Wa tahqiqut tauhid takhlisuhu minasyirki wa la yakunu illa bi umurin salasatin. Merealisasikan tauhid yaitu memurnikan tauhid dari syirik.
Makna merealisasikan tauhid adalah memurnikan tauhid dari berbagai macam kesyirikan. Dan ini tidak terjadi kecuali dengan 3 perkara, kata Syekh Utsaimin. Memurnikan tauhid dengan menjauhi dari kesyirikan tidak tercapai kecuali dengan 3 perkara. Kalian tulis. Nomor 1, al-ilmu. Yang pertama harus dengan ilmu. Orang ingin merealisasikan tauhid, dia harus memiliki ilmu. Fala yumkinu an tuhaqqiqu syai'an qabla an ta'lamuhu. Kamu tidak akan bisa merealisasikan sesuatu tanpa kamu mengetahuinya. Jadi orang yang ingin merealisasikan tauhid, dia harus memiliki ilmu, memiliki dasar ilmu. Fala budda min tasawwurihi bi ilmihi. Dia harus punya gambaran dengan ilmu tersebut, ilmu tauhid. Allah berfirman dalam satu ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia satu-satunya yang berhak diibadahi, sedangkan Tuhan-Tuhan yang ada, Tuhan-Tuhan yang lainnya tidak berhak, tidak pantas diibadahi oleh manusia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, perintah untuk berilmu tentang tauhidullah. Tidak ada orang yang bisa merealisasikan tauhid kecuali dengan ilmu. Itu salah satu dari 3 perkara yang merupakan sarana untuk bisa merealisasikan tauhid. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-i'tiqadu, yaitu meyakini, i'tiqad, keyakinan. Setelah ilmu kemudian i'tiqad, meyakini. Fa idza alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tuhaqqiq tauhid. Jika kamu sudah tahu tapi kamu tidak meyakininya, tidak yakin, wastakbarta, dan kamu sombong untuk meyakini ilmu tersebut, lam tuhaqqiq tauhid, maka kamu tidak bisa merealisasikan tauhid. Jadi setelah ilmu, i'tiqad, meyakininya, meyakini ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala 'anil kafirin aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Allah berfirman tentang orang-orang kafir yang mereka mengatakan ketika didakwai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah, untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan yang banyak hanya menjadi satu saja Tuhannya, Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Jadi ketika Rasulullah Muhammad berdakwah di Mekah, mengajak untuk mentauhidkan Allah, orang-orang kafir Quraisy di antara bantahannya ya semacam ini. Apakah Tuhan-Tuhan banyak itu dijadikan satu saja? Kami hanya menyembah Allah saja, Tuhan-Tuhan yang lain ditinggalkan. Maka ini ajaran yang aneh ini kan. Kenapa mereka mengucapkan demikian? Karena mereka sejak kecil dididik nenek orang tua mereka dididik kakek moyang mereka untuk menyembah banyak Tuhan. Ketika ada seorang yang mengajak kepada tauhid, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggapnya aneh. Ini ajaran baru, ajaran yang tidak diajarkan oleh leluhur mereka. Sehingga mereka keheranan, merasa aneh. Otomatis dengan perasaan aneh ini mereka menolaknya ini kan. Karena mereka sejak kecil dididik untuk menyembah banyak Tuhan. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, dan Tuhan-Tuhan yang lainnya
di Mekah dan kota-kota sekitar Mekah yang jumlahnya mencapai 300-an berhala, sehingga mereka keheranan ketika Nabi kita Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul terakhir dan berdakwah kepada kaumnya, kaum Quraisy. Mereka keheranan dan tidak menerima, atau mayoritas kebanyakan mereka tidak menerima dakwah Nabi kita Muhammad yang mengajak kepada tauhid. Dan sebagian kecil teman-teman Nabi kita Muhammad ada yang menerima dakwah Nabi kita Muhammad. Jadi dakwah itu berat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, kaum Quraisy. Setelah ilmu dan i'tiqad, setelah ilmu dan meyakininya, yang ketiga, agar seseorang bisa merealisasikan tauhid, al-inqiyadu. Al-inqiyad artinya melaksanakan, mengamalkan apa yang diketahui dan apa yang diyakini tersebut. Kalau kita mengetahui Allah itu la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita meyakini dalam hati bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah yang berhak disembah. Maka berikutnya al-inqiyad, kita melaksanakan peribadatan kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Itulah inqiyad, melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi tauhid. Fa idza alimta wa taqadda, jika kamu mengetahui dan telah meyakini, walam tungkit, dan tidak melaksanakan konsekuensi tauhid, lam tuhaqqiq tauhid. Artinya kamu tidak merealisasikan tauhid, tidak membuktikan keyakinanmu yang mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena kamu tidak mengamalkan konsekuensi ketauhidan tersebut. Qala tabaraka wa ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Mereka orang-orang kafir apabila diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, sombong, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka mereka tetap di atas kekafirannya. Karena orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kewajiban yang pertama bagi non muslim adalah bersyahadat. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah saja enggak mau, apalagi mengucapkan Muhammad Rasulullah. Dengan kesombongan mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, mereka tetap dihukumi kafir, tidak masuk Islam. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang tidak bagus ini. Mereka berkata, a inna latariku alihatina, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak, li syairin majnun, karena perkataan, karena seruan, karena dakwahnya seorang syair, seorang penyair yang gila. Mereka menggelari Rasulullah dengan gelar-gelar yang buruk, saking bencinya kepada Rasulullah. Demikian pula tujuan yang lain, agar orang tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah, Rasulullah digelari dengan gelar-gelar yang buruk, agar citranya buruk di masyarakat. Kalau citranya buruk, masyarakat tidak mau mendengar perkataannya, tidak ada yang mengikutinya. Fahkada. Fa idza hasala hadza wa haqqaqa tauhid, apabila ini telah diperoleh, wa haqqaqa tauhid, dan dia merealisasikan tauhid dengan perkataan, dengan amalan. Amalan bisa amalan badan, amalan hati, amalan lisan,
fa innal jannata madmunatun lahu bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan ini tadi, ilmu, yakin, meyakini dan melaksanakan konsekuensi tauhid, maka orang ini akan masuk surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Dosa-dosanya tidak perlu dihitung, amal solehnya juga tidak perlu dihitung, langsung masuk surga tanpa hisab. Wala naqulu insyaallah, dan kita tidak mengatakan insyaallah ini. Man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Sampai sejenak, titik. Man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Titik. Enggak perlu ada tambahan insyaallah. Kenapa? Li'anna hadza hukmun sabitun syar'an. Karena ini adalah hukum yang telah tetap secara syar'i. Siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini hukum syar'i. Walihada jazima al-muallif rahimahullah. Karenanya muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika membuat bab ini, bab man haqqaqa tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebutkan di akhir judulnya itu, judul bab ini insyaallah, enggak perlu ya. Kenapa? Karena ini adalah hukum syar'i. Siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Amma kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, sebagai keterangan dari beliau, amma binisbati lirrajulil muayyan fa innana naqulu insyaallah. Jadi hukum syar'inya, siapa yang merealisasikan ini umum. Man ini umum ini. Siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Adapun kalau kita takyin kita tunjuk orang per orang, fulan, inna fulanan haqqaqa tauhid wa dakhal jannah bighairi hisab insyaallah. Kalau mentakyin seseorang, fulan itu gitu kan, maka perlu kita tambahkan kata insyaallah. Tapi kalau man umum, nggak perlu pakai kata insyaallah. Ini perbedaan antara umum dan muayyan berkaitan dengan man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Kalau umum nggak perlu kata insyaallah. Kalau kita takyin fulan dia orang yang mentauhidkan Allah dan beramal soleh, maka dia akan masuk surga tanpa hisab insyaallah. Jadi itu perbedaan antara umum dan muayyan. Muayyan itu ditunjuk, ditakyin. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, dia dahulu adalah ummatan qanitah, ummah. Allah menyebutkan dalam ayat ini Ibrahim itu satu orang, tapi disebut dengan ummah, ummatan, umat. Qanitan lillah, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan. Hanif artinya apa ya telah? Hanif itu orang yang lurus dan tidak condong kepada kesyirikan atau menjauhi kesyirikan, itu hanif. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan atau tidak termasuk orang-orang musyrik. Ayat ini dalam surat An-Nahl. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, mensyarah ayat ini, firman Allah ummatan kana Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan. Apa yang dimaksudkan dengan ummah di sini? Ai imaman. Maksudnya atau makna ummatan di sini adalah imaman. Ibrahim itu seorang imam. Waqad sabaqa
anna ummatan ta'ti fil Qur'ani ala arba'ati aujuh. Dan telah lalu kata Syekh Utsaimin dalam mensyarah kata umat itu datang dalam Al-Qur'an mengandung 4 makna. Pertama imam, kedua dahrun itu masa, zaman, ketiga jama'atun, yang ketiga itu jamaah, dan yang keempat dinun, agama. Jadi kata umat yang datang atau yang disebutkan dalam Al-Quran mengandung 4 makna ini. Bisa bermakna imam, bisa bermakna dahrun, masa, zaman, bisa bermakna jamaah, kelompok, dan bisa bermakna dinun, agama. Kemudian disebutkan dalam kitab Qaulul Mufid ini, dalam catatan kaki, perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di fil Qaulis Sadid, dalam bukunya Qaulus Sadid. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, wa hadzal babu takmilun lil babil ladzi qablahu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, bab ini, bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab, adalah penyempurna untuk bab sebelumnya, wa tabi'un lahu, dan ikutan terhadap bab sebelumnya. Fa inna tahqiqat tauhid tahdzibuhu wa tasfiyatuhu minasyirkil akbar wal asghar. Tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid adalah memurnikan, membersihkan tauhid dari syirik besar dan syirik kecil. Wa minal bid'ah al-qauliyah wal i'tiqadiyah, dan membersihkan tauhid dari baik bid'ah yang berupa bid'ah perkataan ataupun bid'ah keyakinan. Bid'ah perkataan dan bid'ah keyakinan harus dibersihkan untuk memurnikan tauhid. Wal bid'ah fi'liyah al-amaliyah, demikian pula bid'ah yang berupa amalan, amaliyah, itu juga harus dibersihkan untuk memurnikan tauhid, untuk merealisasikan tauhid. Wa minal ma'asi, demikian pula tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid itu dengan membersihkannya dari dosa-dosa. Jadi kalau ada pelaku maksiat dari dosa-dosa besar, maka tauhidnya belum murni, kan? Belum sempurna, karena masih dikotori dengan ma'asi, minal kabair, dosa-dosa dari dosa-dosa besar. Itu mengotori tauhid, artinya belum merealisasikan tauhid orangnya ini. Jadi tahqiqut tauhid itu ternyata berat, ya teman. Merealisasikan tauhid itu ternyata berat. Harus membersihkan tauhid dari syirik besar dan syirik kecil, membersihkan tauhid dari bid'ah perkataan dan bid'ah keyakinan, juga bid'ah amal perbuatan. Demikian pula membersihkan tauhid dengan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Jadi ternyata tahqiqut tauhid, yang mana ganjarannya tadi disebutkan dakhalal jannah bi ghairi hisab, ternyata berat. Siapa yang bisa melaksanakan ini semua, maka pahalanya dakhalal jannah bi ghairi hisab. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan merealisasikan tauhid ini. Siapa yang diberi tauhid,
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa merealisasikan tauhid dengan menjauhi syirik besar, syirik kecil, menjauhi bid'ah-bid'ah dengan berbagai macam jenisnya, juga meninggalkan maasi, maka orang ini akan masuk surga dengan tanpa hisab. Kenapa? Dia dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memurnikan tauhid. Wa dzalika bikamalil ikhlasillahi fil aqwali wal af'ali wal iradat. Yang demikian itu dengan melaksanakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan. Dia tidak berkata kecuali mengharapkan wajah Allah, bukan tujuan duniawi. Dia tidak beramal, tidak berbuat kecuali mengharapkan wajah Allah, bukan tujuan duniawi. Wal iradat, dan dia tidak menginginkan iradat, keinginan-keinginan, kecuali mengharapkan wajah Allah, bukan tujuan-tujuan duniawi. Artinya tujuan duniawi itu bisa mengotori keikhlasan seseorang, apakah dalam perkataannya, dalam amalannya, dan tujuan-tujuan dia atau iradat dia. Kalau dikotori dengan tujuan duniawi, ini merusak keikhlasan dia ini. Wa bisalamati minasyirkil akbari al munaqid lil asli tauhid, li asli tauhid. Setelah menyempurnakan keikhlasan, berikutnya dia selamat dari syirik besar, yang mana syirik besar ini membatalkan pokok tauhid. Siapa yang melaksanakan syirik besar, maka tauhidnya batal. Syirik besar ya contohnya berdoa kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah. Ini contoh syirik besar yang membatalkan tauhid. Wa minasyirkil asghari al munafi li kamalihi, dan dia juga selamat dari syirik kecil, yang mana syirik kecil ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid dia. Syirik kecil termasuk bagian dari maksiat, dan maksiat itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Syirik kecil contohnya riya, beramal agar dilihat orang. Contoh yang lain sum'ah, beramal agar didengar orang. Memang niatnya agar didengar orang, memang niatnya agar dilihat orang, bukan lillah. Ini namanya syirik kecil yang bisa merusak amalan tersebut, dan ini termasuk maksiat, yang mana maksiat adalah pengurang kesempurnaan tauhid seseorang. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, faman haqqaqa tauhida bi an imtala'a qalbuhu minal imani wat tauhidi wal ikhlasi wa saddaqathul a'malu bi an inqadat ila awamirillahi ta'iatan munibatan mukhbitatan ilallah walam yujrih dzalika bil israr 'alal ma'asi fa hadzal ladzi yadkhul jannah bi ghairi hisab. Siapa yang mentahqiq tauhid, siapa yang merealisasikan tauhid dengan hatinya penuh dengan keimanan, penuh dengan ketauhidan, penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalannya membenarkan dirinya, dengan amalannya itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Perintah Allah banyak. Perintah ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya mustahab. Dikerjakan semuanya, atau yang mustahab ya semampunya. Ta'iatan munibatan mukhbitatan illallah, dia taat kembali kepada Allah, mukhbita ilallah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
walam yujrih dzalika bil israr 'alal ma'asi, dan ini tidak dikurangi dengan dia terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Artinya dia meninggalkan bermaksiat kepada Allah. Kalaupun sekali terjatuh dalam dosa, maka dia segera bertobat kepada Allah. Karena manusia itu kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Jangankan manusia yang bukan nabi dan rasul, nabi dan rasul saja ada yang terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Nabi Adam memakan buah khuld sehingga dia dikeluarkan dari surga. Ini satu kesalahan. Dan Nabi Adam seorang nabi. Apalagi manusia seperti kita yang derajat keimanannya di bawah para nabi. Jatuh dalam dosa dan kesalahan itu sesuatu yang ya kita minta perlindungan kepada Allah untuk tidak terjatuh dalam dosa. Tapi memang sifat manusia kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak terus-menerus di atas dosa. Kalau dia terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha alladhi yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang semacam ini adalah orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab. Wa yakununa minas sabiqina ila dukhuliha, dan dia termasuk orang yang sabiqin, orang yang terdahulu masuk surga sebelum yang lainnya. Wa ila tabawu'il manazil minha, dan dia termasuk orang yang dahulu untuk menempati rumah-rumah, menempati istana-istana di dalam surga. Jadi termasuk orang yang sabiqin al-awwalin, termasuk orang yang terdahulu pertama-tama untuk masuk ke dalam surga sebelum yang lainnya. Wa min akhassi ma yadullu ala tahqiqihi, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, termasuk apa yang paling khusus, apa yang menunjukkan kepada tahqiqut tauhid, kepada merealisasikan tauhid, kamalul qunut lillah, kesempurnaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatut tawakkul 'ala Allah, kuatnya tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la yaltafitul qalbu ilal makhluqin, yang mana hatinya itu tidak berpaling, tidak bergantung kepada para makhluk dalam segala urusannya. Hatinya tidak menginginkan bantuan dari makhluk, tapi yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta manusia dengan perkataannya. Demikian pula tidak meminta kepada manusia dengan kondisinya. Memang lisannya tidak ngomong untuk meminta, tapi kondisinya seakan-akan menunjukkan dia itu minta pertolongan kepada manusia. Bal yakunu dhahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa hubbuhu wa bughduhu wa jami'u ahwalihi kullaha maqsudun biha wajhallah. Nah ini orang yang sempurna tauhidnya semacam ini. Akan tapi zahirnya, batinnya, perkataannya, perbuatan, cintanya, bencinya, dan seluruh kondisinya itu dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini inilah sifat-sifat orang yang bisa masuk surga dengan tanpa hisab. Bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini menyebutkan seorang yang merealisasikan tauhid dengan sifat-sifat yang telah kita terangkan, kita bacakan. Inilah orang yang bisa masuk surga dengan tanpa hisab.
Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya firman Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam. Ummatan tadi telah diterangkan maknanya, tafsirnya adalah imaman. Dan sesungguhnya Ibrahim itu dahulu adalah seorang imam. Syekh Utsaimin berkata, ini pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim alaihi salam, bahwasanya dia itu imamun matbu'un. Dia itu seorang imam yang diikuti. Dia seorang imam dan ada pengikutnya. Siapa pengikut Ibrahim? Orang-orang yang mentauhidkan Allah. Imamnya siapa? Imamnya Ibrahim. Li'annahu ahadur rusulil qirami ulil azmi. Ibrahim adalah salah satu dari ulil azmi. Ulul azmi adalah para nabi dan rasul yang tingkat cobaannya berat dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ulul azmi ada 5, salah satunya Ibrahim alaihissalam. Summa innahu sallallahu alaihi wasallam qudwatun fi a'malihi wa af'alihi. Kemudian Ibrahim alaihissalam sallallahu alaihi wasallam, dia adalah qudwah. Qudwah itu suri tauladan dalam perkataannya, perbuatannya, jihadnya. Sesungguhnya dia berjihad melawan kaumnya dengan perbuatannya, dengan menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Ini jihad. Dan diperoleh oleh Ibrahim apa yang dia telah peroleh dari kaumnya. Dengan jihad dia melawan kaumnya, terjadi apa yang terjadi antara dia dan kaumnya. Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian dihukum dengan dibakar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api yang menyala-nyala sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kebenaran bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menguji Ibrahim dengan diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Yang mana Ismail itu adalah anak satu-satunya. Nabi Ibrahim menikah dan sampai berumur tua tidak mendapatkan anak. Kemudian Allah memberi rezekinya anak bernama Ismail. Lama tidak punya anak, kemudian punya anak. Setelah anaknya besar atau menjadi pemuda, seorang menjadi anak muda, Allah memerintahkannya untuk menyembelihnya. Ini ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabiullah Ibrahim wa ibnuhu Ismail, keduanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, Ismail berkata kepada bapaknya, qala ya abati, Ismail berkata, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar insyaallah. Jadi ketika Nabi Ibrahim bermimpi, di dalam mimpi itu dia menyembelih anaknya, disampaikan kepada anaknya, dan mimpi Nabi itu wahyu, perintah dari Allah. Ismail tahu mimpinya Nabi itu perintah Allah, wahyu dari Allah. Maka dia mengucapkan perkataan ini, if'al ma tu'mar, kerjakan yang diperintahkan kepadamu,
satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini anak yang berbakti ini. Dia tidak membuat bapaknya harus melanggar sumpahnya. Dia tidak lari, dia tidak membangkang kepada bapaknya Ibrahim, tapi dia taat. Nah ini anak yang berbakti. Bal arada min walidihi an yuwafiqa amra rabbih. Ismail menginginkan bapaknya untuk mencocoki perintah Tuhannya, perintah Allah Subhanahu wa taala. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu wahai bapakku. Wa hadza min birrihi bi abihi. Ini menunjukkan baktinya seorang Ismail kepada bapaknya. Wa ta'atihi li maulahu, dan ketaatan Ismail kepada maulahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Undur ila hadhil quwwah al-'azimah min al-i'timad 'ala Allah. Lihatlah besarnya atau kekuatan yang besar ini yang ada di dalam hati Ismail. Ketika dia tahu bapaknya mimpi menyembelih dirinya, artinya Allah itu memerintahkan Ibrahim yang dia seorang nabi untuk menyembelih dirinya, dan dia ridho dengan perintah Allah untuk disembelih bapaknya. Ma'al i'timadi 'ala Allah, dan dia juga menyandarkan diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan mendapatiku insyaallah, termasuk saya itu termasuk orang-orang yang sabar. Ini Ismail, perkataan Ismail ini menunjukkan kuatnya iman dia, baktinya kepada orang tua, dan taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin mengatakan huruf sin dalam satajiduni, huruf sin dalam kata satajiduni ini tadulu ala tahqiq. Sinnya ini menunjukkan pada tahqiq. Tahqiq itu satajuni, untuk merealisasikan bahwasanya dia akan menjadi orang yang sabar ketika bapaknya melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih dirinya. Wa huwa ma'adzalika lam ya'tamid ala nafsihi. Bersamaan dengan ini dia tidak menyandarkan perbuatannya ini kepada dirinya sendiri. Bal ista'ana billah, akan tapi dia meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjadi orang yang sabar ketika bapaknya melaksanakan perintah Allah menyembelih dirinya. Minta pertolongan kepada Allah dengan ucapannya insyaallah. Ini isti'anah billah ini. Insyaallah, jika Allah menghendaki, insyaallah saya termasuk orang-orang yang sabar. Isti'anah billah ini, minta pertolongan kepada Allah agar dia bisa menjadi orang yang sabar ketika disembelih bapaknya. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Syekh Utsaimin mengatakan, lalu keduanya melaksanakan perintah Allah. Keduanya tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah. Lalu Ibrahim meletakkan Ismail di atas wajahnya, di atas dahinya. Tidak ditelentangkan tapi ditengkurapkan. Ketika Ismail akan disembelih itu tidak ditelentangkan tapi ditengkurapkan. Kenapa ditengkurapkan? Tujuannya menengkurapkan Ismail agar dia tidak melihat wajah anaknya. Seorang bapak akan menyembelih anaknya, wajahnya dilihat, ya akan muncul rasa iba, kasihan, nggak tega, maka ditengkurapkan. Faja'al faraju minallah. Kemudian datanglah faraj, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala
Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami memanggilnya, wahai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi tersebut, yang di dalam mimpi itu perintah untuk menyembelih Ismail. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah mengganti Ismail dengan syat, dengan seekor domba. Wala yasihu ma dzakarahu ba'dhum min an-nasikin inqalabat. Syekh Utsaimin mengatakan tidak benar apa yang disebutkan oleh sebagian orang ketika Ibrahim menyembelih Ismail itu pisaunya kebalik, yang tajam di atas, yang tumpul di bawah, sehingga nggak jadi menyembelih Ismail. Ini perkataan semacam ini nggak ada dasarnya, itu tidak benar. Seorang nabi mau menyembelih anaknya, yuk yang tajam di bagian untuk menyembelih, bukan bagian yang tumpul untuk menyembelih. Karena udah tekadnya kuat, ya kan? Ibrahim. Au anna raqabatahu sarat hadidan. Sebagian orang mengatakan dalam kisah-kisah mereka tentang perintah Ibrahim menyembelih Ismail ini, mereka menyebutkan, sebagian orang yang suka bercerita mengatakan ketika Ibrahim menyembelih Ismail, leher Ismail menjadi besi. Nah, ini juga perkataan tanpa dasar pula ini. Tidak ada yang berubah dari badannya Ismail, masih berubah daging, tapi Allah menggantinya dengan domba. Fahuwa imamun fis sabri ala amrillah. Dari kisah Ibrahim ini kita mengetahui bahwa Ibrahim adalah imam, seorang imam dalam melaksanakan perintah Allah. Ujian yang besar dan bisa dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qanitan, kemudian firman Allah Ta'ala qanitan, wa ma'nal qunut dawamu ta'ah. Qunut adalah terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal istimraru fiha ala kulli hal, dan terus menerus di atas ketaatan bagaimanapun keadaannya. Itulah makna qunut, qanitan, yang masdarnya al-qunut. Wal qunut huwa dawamu at-ta'ah. Fa huwa muti'un lillah sabitun ala ta'atihi. Ibrahim adalah orang yang taat kepada Allah dan dia tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berat ujiannya, walaupun berat cobaannya, diperintahkan untuk menyembelih anaknya, anak satu-satunya yang paling dia cintai, ya, karena memang anaknya satu-satunya, tidak ada anak yang lainnya, dan dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibrahim adalah seorang imam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudimun laha fi kulli hal, senantiasa di atas ketaatan kepada Allah bagaimanapun keadaannya, bahkan walaupun harus melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama anna ibnahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, sebagaimana pula anaknya Ibrahim yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah termasuk anaknya Ibrahim karena dari keturunan Ismail. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam kondisinya. Senantiasa berzikir dan berzikir. In qama dzakarallah, jika dia bangun dari duduk, dia berzikir menyebut nama Allah. Wa in jalasa dzakarahu, kalau dia duduk dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in nama wa in akala, jika dia tidur, jika dia makan, maksudnya tidurnya ketika akan tidur berzikir.
akan makan berzikir. Wa in qadha hajatuhu dzakarallah, selesai buang hajat berzikir kepada Allah. Fa huwa qanitun ana al-laili wan nahar. Nabi kita Muhammad adalah seorang yang taat kepada Allah siang dan malam. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, hanifan ay ma'ilan anis syirki. Ma'ilan anis syirki artinya menjauhi kesyirikan. Jadi Ibrahim seorang yang hanif. Makna hanif adalah menjauhi kesyirikan. Mujaniban likulli ma yukhalifu ta'ah, menjauhi setiap apa yang menyelisih ketaatan. Wa wusifa bil isbat. Wan nafyu ay bil wasfaini al ijabi wasalbi. Dia disifati dengan penetapan dan penafian. Bil wasfaini ijabi wasalbi. Wa qaluhu wa lam yakun minal musyrikin ta'kidun ay lam yakun musyrikan tula hayatihi. Firman Allah hanifan wa lam yakun minal musyrikin, perkataan Allah atau firman Allah ini wa lam yakun minal musyrikin adalah takkid. Ay lam yakun musyrikan tula hayatihi. Dia bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah sepanjang hidupnya. Faqad kana alaihi salatu wassalam ma'suman min anisyirki. Nabiullah Ibrahim ini adalah orang yang maksum, terjaga dari berbuat kesyirikan sepanjang umurnya. Ma'anna qaumahu kanu musyrikin, padahal kaumnya adalah kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa wasafahu Allahu bimtina'i syirki istimraran. Allah mensifati Ibrahim dengan menolak kesyirikan terus-menerus. Dalam firman-Nya hanifan, artinya seorang yang lurus dan menjauhi kesyirikan. Artinya Ibrahim ini orang yang sepanjang hidupnya tidak melakukan kesyirikan. Wa dalil ala dzalika anna Allah ja'alahu imaman. Dalilnya adalah Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai imam. Wala yaj'alullahu lin-nasi imaman man lam yuhaqqiq tauhid abada. Dan Allah tidak akan menjadikan imam bagi manusia kecuali orang yang merealisasikan tauhid. Dan Allah tidak akan menjadikan seorang imam bagi manusia kecuali orang yang merealisasikan tauhid, atau orang yang tidak merealisasikan tauhid tidak akan dijadikan oleh imam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim seorang nabi dan rasul yang Allah telah menjadikannya sebagai seorang imam, kana ummatan, dan dia adalah dulu seorang imam. Ini menunjukkan bahwasanya Ibrahim adalah orang yang merealisasikan tauhid sehingga dia pantas menjadi imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'ammala hala Ibrahim alaihissalam wajada annahu fi ghayati ma yakunu min maratibis sabri. Siapa yang merenungi kondisi Ibrahim, maka dia akan mendapati bahwasanya Ibrahim ini adalah orang yang berada di puncak tingkatan kesabaran. Sabarnya itu di atas puncaknya, yang tidak bisa digapai oleh orang lain. Wa fi ghayati ma yakunu min maratibil yaqin. Dan Ibrahim ini tingkat keimanannya juga di puncak tingkatan yakin. Li'annahu la yasbir ala hadhil umur 'azimah illa man ayqana bis-shawab. Karena tidak ada seorang pun yang bisa sabar menghadapi perkara-perkara besar semacam ini kecuali orang yang meyakini akan pahala Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Faman indahu syakkun aw taraddudun la yasbir ala hadza. Orang yang di dalam hatinya ada syak, ada keraguan, ada kebimbangan, dia tidak akan sabar di atas semua perintah-perintah agama, di atas melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu tidak akan sabar. Kenapa? Di dalam hatinya ada syak, di dalam hatinya ada huwa ahabbu ilaihi minha.
Karena jiwa manusia itu dia akan meninggalkan sesuatu yang ma indaha fihi syakkun latas ali ajlihi, dan orang dan satu jiwa atau seseorang yang di dalam hatinya ada syak, maka pahala Allah dia akan berusaha sekuat tenaga melaksanakan amalan tersebut walaupun ada ujian, cobaan, resiko yang harus dia hadapi. Karena keyakinannya dia tetap sabar di atas ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada keyakinan akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat tullab rahimani wa rahimakumullah.